mata kuliah hari ini? Pagi, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya harap semuanya baik. Ya, dijawab masing-masing saja, tidak apa-apa. Nah, jadi bisa kita mulai ya untuk perkuliahan pemrograman peralatan pada hari ini. Sebelumnya, saya akan share screen dulu. Ya, jadi kan kita walaupun baru 3 pertemuan ya, tapi sudah ada 2 tugas gitu. Dan karena ini 2 kelas digabung jadi 1 gitu ya, jadi banyak sekali tugas koreksi saya. Tapi saya setelah melihat tugas-tugas yang telah kalian kirimkan, saya senang karena ternyata sebenarnya udah banyak yang ngerti tentang bagaimana membuat logic diagram, bagaimana menggambarkan flowchart yang benar, seperti itu ya. Dan banyak ide-ide yang out of the box ternyata yang saya dapatkan. Dan mungkin tapi walaupun demikian, sebagian besar kan sudah bisa, tapi memang ada beberapa mahasiswa yang masih belum bisa menggambarkan dengan jelas, walaupun maksudnya sudah benar gitu ya. Untuk tugas pertama yang di bagian kita merancang sistem, membuat ilustrasi, terus kita mempoint out mana input, mana output gitu kan ya. Dan kemudian kita gambarkan logic diagramnya. Kenapa sih harus kita gambarkan? Agar kita mengetahui bagaimana sih kinerja dari masing-masing input terhadap output gitu. Jadi kebanyakan yang salah itu tuh bukan salah, tapi kurang benar. Kenapa? Karena logic diagramnya itu tidak menggambarkan input dan output yang telah dideklarasikan di awal gitu. Kadang tuh saya tahu salah benarnya tuh tinggal lihat input output yang kalian list tuh berapa. Kadang ada kan yang push button on, push button off, sama sensor. Outputnya adalah lampu dan buzzer. Ternyata di logic diagram cuma digambar 4 gitu. Inputnya cuma push button on dan off, sensornya nggak digambar, alarm sama buzzernya digambar gitu. Jadi kan kurang 1 berarti kan. Nah dari situ jadi nilainya jadi tidak bisa sempurna gitu. Nah jadi untuk tugas yang telah saya koreksi, silakan kalian koreksi. Kalau ternyata saya ada yang miss gitu, silahkan dihubungin lagi ke saya gitu ya untuk perbaikan seperti itu. Nah yang ini kita akan membahas pembahasan tugas 2 dulu yang buat flowchart. Ada 2 soal kan ya, yang satunya if else, satunya break. Untuk if else ini juga banyak yang sudah benar, paling salahnya salah-salah minor gitu ya, atau tidak salah tapi kalian biasanya menggambarkan apa namanya, ini migrate, ini kadang kan dibuat lagi sendiri garis ke sini gitu ya. Padahal bisa aja jadikan satu, karena kan panah ini sama-sama menuju ke panah ke akhir dari proses gitu. Saya rasa yang ini if else-nya udah banyak yang benar, dan intinya kalau membuat if else itu karena itu decision ya, paling penting itu jangan lupa ditulis yes atau no-nya gitu ya. Jangan lupa ditulis true atau false-nya seperti itu. Agar kita tahu alurnya ini dilakukan ketika dia memenuhi syarat ini atau tidak gitu. Kurang lebihnya begitu. Untuk if else banyak yang benar. Nah, sekarang untuk break. Ini juga saya baru sadarnya tadi pagi nih. Break kan seperti ini ya, di mana ada for, ada if di sana, terus ada statement-statement, tutupannya for, terus tutupan dari program semuanya gitu ya. Nah, di sini saya membenarkan yang ini gitu ya. Tapi apakah ini benar? Silahkan berkomentar. Kalau mau berkomentar, apakah ini benar? Baik, saya aja jawab. Oke, siapa itu? Saya Muhammad Rizal Mubarak 04 18 10 60. Silakan. Itu Bu, kalau misalkan yang di for ini kayak yes atau no juga kan Ibu? Nah, Maksud saya kalau misalkan ini tidak for
I sama dengan 0, I kurang dari 25. Kalau misalkan lebih dari 25, ini harusnya ini kalau I kurang dari 25, harusnya langsung selesai, Bu. Tapi nggak ada perintah selesai. Ya, benar. For itu adalah menjalankan sesuai dengan inisialisasi dia di awal. Jadi dia bukan yes or no gitu ya sebenarnya. Tapi dia akan terlepas dari kita, nggak ada ini ya anggapnya, nggak ada if dulu. Jadi hanya di for dan harus itu, habis itu stop gitu ya. Maka statement yang ada di dalam for itu akan dilakukan sebanyak I kurang dari 25 gitu. Ketika I sudah 25, maka dia akan akan keluar gitu dari loop for yang sudah diinisialisasi gitu ya. Nah, itu jawabannya. Menjawab nggak, Rizal? Jadi memang dia di for itu tuh bukan yes or no gitu ya, tapi lebih kepada dia akan menjalankan loop-nya itu sesuai inisialisasi berapa banyak dia harus melakukannya di inisialisasi ini gitu. Jadi kalau di sini dia akan berjalannya bagaimana? Mulainya dari I sama dengan 0 ya kan? I sama dengan 0. Nah, otomatis setelah dia ke sini nanti I tambah 1 ya kan? Nah, terus jadi 1, I tambah 1 berarti jadi 2, tambah 1 terus, tambah 1, tambah 1. Misalnya di 24 pun, misalnya sudah nih, I-nya ini udah 24 gitu ya. Dia akan terus tambah 1. Seret. Berarti 25 kan sekarang. Nah, sekarang akan dicek di kondisi apakah memenuhi syarat ini gitu. Ternyata 25. 25 itu memviolate dari inisialisasi ini gitu kan. Akhirnya dia tidak akan memproses statement ini, dia harus keluar dari loop for gitu. Jadi kurang lebih begitu sebenarnya. Nah, dari tugas kalian, kalian ada beberapa yang menggambarkannya sebagai ini kotak gitu ya, persegi panjang. Terus nanti setelah ini persegi panjang, nanti I plus-plusnya itu diinisialisasikan di sini gitu. Padahal itu secara logika benar gitu ya, bahwa nanti akan ada proses pertanyaan apakah syarat ini dipenuhi dan ini adalah mulanya, terus nanti I plus-plusnya di bawah setelah statementnya dikerjakan gitu ya. Tapi sebenarnya proses itu dapat kita simplify menjadi, kita sederhanakan menjadi simbol ini saja gitu. Dimana ini sudah termasuk keseluruhan dari inisialisasi awal for ini berjalan dari mana, syarat apa yang harus dipenuhi, dan kondisi harus I++ apa I min, seperti itu. Oke, jadi nanti next time kalau buat flowchart ada for-nya, pakai aja simbol ini, dan tidak perlu ditulis lagi I++-nya gitu. Seperti itu kira-kiranya. Nah, dari sini, ini ya, menjawab nggak ya? Menjawab, apakah menjawab Rizal atau ada pertanyaan tambahan? Menjawab, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soalnya. Ini kan kita ya perhatikan di sini bahwa for inisialisasi awalnya, kemudian buka kurung, tutup kurung. Berarti di dalamnya for itu ada apa? Ada ini kan, ada dari if, break, serial print, ya enggak? Baru kemudian setelahnya for, maka akan ada serial print yang lain, this is the end of the test, baru menutup keseluruhannya. Nah, bila seperti ini, apakah flowchart ini benar? Awalnya saya juga kira ini benar. Kenapa? Karena lihat, habis for dia akan bertanya ke if, ya kan? Habis if dia akan break. Tapi setelah break itu harusnya suatu proses itu akan keluar dari loop ataupun decision yang dia ada saat ini gitu. Sehingga ketika break dia harusnya adalah dia langsung ada bypass, dia keluar langsung ke serial print. Ya enggak? Artinya apa? Artinya statement di bawah ini tidak akan dikerjakan. Berarti kalau ini tidak dikerjakan, apakah ini benar? Kurang tepat kan berarti?
Nah, di tugas yang kalian kerjakan ini saya benarkan gitu. Karena saya juga awalnya terjebak dengan pemikiran itu gitu. Bahwa terjebak dengan oh if jika terpenuhi dia harus break. Ini benar kan berarti bagian sininya jika terpenuhi dia harus break. Dan dengan break dia akan ketemu dengan serial print yang this is the end of the test. Terus yang ininya gimana? Ini berarti harusnya dikerjakan ketika dia tidak sama dengan 15 gitu kan ya. Itu pikirannya. Tapi sebenarnya ini flowchart ini tidak merepresentasikan ini. Kode yang benarnya gimana kalau flowchartnya seperti ini? Coba, bila dibandingkan ini, lebih benar mana kodenya buat flowchart ini? Tentu yang ini kan? Coba kalian pikir ya. Ketika for, dia akan berjalan dari I sama dengan 0. Syarat yang harus dipenuhi adalah I kurang dari sama dengan 20. Oh sorry, ini salah ya. Ini harusnya 25, yang ini harusnya 25 juga. Nah, ketika for-nya adalah seperti ini, inisialisasinya, terus nanti akan ada, dia harus mengerjakan apa gitu ya. Dia ternyata harus mengerjakan ini, serial print, currently on iteration sama serial print I. Dia terus, kemudian akan ada pertanyaan, apakah I-nya sama dengan 15? Oh, jika terpenuhi, maka dia harus break. Dan akhirnya dia harus keluar ke this is the end of the test. Nah, berarti flowchart yang benar untuk yang soalnya itu apa gitu ya. Flowchart yang benar adalah seperti ini. Sebenarnya pertanyaannya kan setelah for dia apa yang dilakukan? Statementnya tidak ada ya kan? Langsung ke pertanyaan if tadi, conditional if. Apakah if-nya sama dengan 15 gitu. Jika memenuhi, maka dia harus break. Kalau break berarti langsung keluar dari loop saat ini dia ada di mana gitu. Dia harus keluar satu loop. Jadi dia sekarang di dalam loop, dia harus keluar ke loop yang paling besar gitu. Ternyata ketemunya yang this is the end of the test. Bagaimana kalau dia memenuhi if? Kalau memenuhi if ya udah berjalan aja ini iterasinya. Ya enggak? Jadi kalau tidak terpenuhi if-nya dia ya terus aja I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, terus hingga nanti ketemu yang if sama dengan 15. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga ini menjawab ya. Jadi nanti kita sama-sama cermat kalau melihat program. Jadi setelah for apa? Ikuti aja urutannya gitu ya. Setelah for ternyata ini tidak ada apa-apa. Dan kemudian akan ketemu if, berarti if itu simbolnya apa gitu ya. Dan kalau ternyata ketemu break, berarti dia harus langsung keluar dari loop ataupun decision saat ini. Seperti itu. Apakah menjawab? Apakah ada yang keberatan dengan penjabaran ini? Silahkan diperbaiki saja kalau ada saya yang salah. Baik, tidak ada ya. Tapi kalau ada nanti di akhir silahkan ditanyakan. Nah, sekarang kita akan mulai kelanjutannya. Array and string. Ada. Oh, ada. Siapa? Halo? Tidak ada Kak ini. Berarti saya bisa lanjut Kak ini?